Iya Pak, saya lihat nih, mohon maaf nih Pak. Iya. Jenggot udah putih, usia juga sudah jauh nih. Sudah tua. Ya. Saya bilang. Tentunya kan dengan usaha yang sedikit banyak. Menurut saya banyak. Ya. Itu gimana? Tenaganya itu membaginya bagaimana? Tenaga, waktu, ini kan harus mencurahkan sebenarnya. Itu bagaimana Pak Aris membaginya? Kalau bagi tenaga itu satu, pertama, saya selalu gini Mas Dimas. Ya kalau berbeda saya mohon maaf aja, tapi saya selalu di awal itu berdoa kepada Allah itu untuk diberikan kemudahan, diberikan keselamatan apapun ya usaha. Kan biasanya usaha dulu nanti doa terakhir. Saya enggak, saya doa dulu. Doa dulu ya. Ada usaha. Jadi saya doa dulu, kemudian karena implikasi yang menurut saya nih ya kalau apakah mana dalilnya? Enggak, itu gaya saya doa dulu, kemudian yang kedua teman sirka itu harus referensi. Kemudian contoh nih, memang saya udah tua, tenaganya sudah tidak kayak dulu lagi, tapi jalan keluarnya minum madu. Kembali lagi ke madu. Minum madu itu insya Allah ya bukan mengobati yang sakit, tapi insya Allah lah. Insya Allah kalau memang dimudahkan Allah, dimudahkan untuk selalu sehat. Jadi contoh nih, sawah nih ya, sawah kan cukup inilah mengimat menyita waktu, energi juga banyak. Ya teman sirka kita aja yang nanya gimana, atau sewaktu-waktu kita datang tanpa harus ngomong ke teman, datangnya aja. Salah satu kontrol kita antar teman tetap Pak, walaupun saya tadi bicaranya itu referensi, dia mungkin ibadahnya bagus, tapi tetap manusia itu tempat salah dan dosa. Tetap bengkok itu pasti ada. Ya saya juga sama, bengkok juga ya, nasihati. Masa lalu saya juga bukan barangkali, masa lalu juga banyak dosa, banyak apa ya, saya mau nambung itu aja. Kebanyakan begini, sirkan. Misal nih antara saya dan Pak Aris, saya tidak punya modal, Pak Aris sendiri. Saya mengajak Pak Aris untuk sirkan. Kalau saya Pak bisa memilih, saya akan lebih memilih untuk investasi. Dalam artian saya akan ambil peran untuk memodali saja. Karena saya juga berpengalaman beberapa kali gitu Pak, bagi hasil dan itu saya yang capek Pak. Ini gimana ini Pak? Ya kebetulan selama ini 3 orang ini ya beberapa yang saya ajak, ya pemodal, ya pengelola juga ya. Iya. Tapi untuk sawah lah misalkan, saya kan tidak mungkin turun saya, tidak mungkin maju lah saya Pak, tidak mungkin maju, tidak mungkin nanti. Ya tinggal di awal itu disepakati di perjanjian. Pertama ilmu ya, itu jangan lupa tuh ilmu, tanya kepada ustadz yang kompeten. Saya lebih cenderung tanya ke beberapa ustadz yang kompeten, atau tanya kepada teman-teman yang sudah menjalani beberapa kali berdasarkan yang tidak jauh-jauh dari yang ustadz jelaskan. Yang ketiga, kan biasanya gini, manusia itu biasanya kalau kerjasama ingin mendapatkan bagian yang terbanyak. Biasanya seperti ini. Iya, yang terbanyak, yang terbesar. Apalagi, saya punya duit nih, saya dapatnya harusnya gede. Kalau ya mungkin karena usia udah tua ya. Sekarang 54. Rasulullah itu meninggal 539 tahun lagi, tak hitung-hitungannya Pak. Iya. Ya. Jadi, tapi bukan itu sebenarnya. Cuman kan gini, tetap bahwa berapapun yang kita dapatkan, ketika keberkahan itu dapat, maka semuanya selesai. Berapa besar pun yang kita dapat, kalau keberkahannya belum didapatkan, ya kan selalu kurang. Benar. Saya jadi ingat tuh ya, ini maaf ya. Dulu waktu masih kerja itu, gaji besar. Tapi belum sampai tanggal itu, udah bingung. Besar ya? Besar. Menurut saya besar lah dibandingkan parfum ya. Iya. Tapi tanggal-tanggal sebelum gajian udah tipis nih. Jadi bingung. Jadi kan
ternyata memang keberkahan itu memang utama. Karena kalau keberkahan itu yang menentukan yang Maha Kuasa, kan? Benar. Ini selama Maha Kuasa memberikan keberkahan, insya Allah aman aja. Kalau saya sih, tapi mungkin orang nggak bisa ya, tidak apa-apa. Berbeda kan boleh. Boleh. Ada. Berarti kan. Dan saya tidak maksakan itu kok. Berarti kan begini ya Pak ya. Menyelaraskan visi dulu ya sebaiknya gitu kan. Iya. Jadi agar tidak terjadi seperti itu sebenarnya. Iya. Ya. Nah, Faris. Pak sudah begini, saya gitu kan udah beberapa. Ada nggak Pak? Sedikit aja. Dengan gaji yang dulu prestis, pekerjaan prestis, kemudian gaji yang lebih besar, ada nggak keinginan untuk kembali ke tempat lama? Ya kalau pusing ada juga. Mobil kok nggak laku, waduh, anak-anak sudah minta SPP, kemudian uang kos sudah jauh tempo, ya pusing juga. Cuman saya tetap meyakini bahwa ketika karena kita takut sama Allah ya, ada saja rezeki, terlepas misalkan memang rezeki datang, contoh misalkan saya sekian inilah sekian rupiah kirim ke kos-kosan misalnya untuk biaya kos. Kadang-kadang ini aja, kadang-kadang ini. Saya baca di beberapa media sosial, oh saudara juga nggak punya, saudara nggak punya duit juga segala macam. Gimana? Ya sabar. Sabar Pak. Loh, Sabar ya. memang sabar itu tingkat paling tinggi seorang. Ya kita bilang juga sama putra kita di sana, Sele, sabar deh. Bisa ya. Ya wis poso ae deh. Iya, ya. Ya anak-anak itu kan ketika alhamdulillah anak-anak bahagia dengan saya resign, ya konsekuensinya itu mereka saya jelasin bahwa uang itu benar. Iya. Ya. Berarti kan kita gantungkan hidup dan mati kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nggak bisa kita itu berserah diri, tapi kita masih bisa makan apa? Ini berarti kan Yakin kalau makan dikasih lah. Itu jangan khawatir loh. Walaupun tempe ya, tapi makan Allah pasti kasih. ya. Nah, terakhir. Iya. Pak Arif nih buat saya nih, inspirasi. Saya masih muda juga, saya merasa masih muda gitu kan. Saya pengen memiliki beberapa bisnis seperti Pak Arif. Tapi tipikal saya ini kan pemuda nih. Tipikal pemuda ini kan idealis, ambisius gitu. Bagaimana cara mengatur atau mungkin ada nasihat untuk teman-teman nih yang mau mulai usaha, yang memang butuh modal, nah bagaimana mungkin ada nasihat? Saya selalu pertama mengutamakan untuk selalu memohon dan meminta kepada Allah. Itu yang pertama ya, karena kalau kita sadar bahwa kita ini hidup sebentar, kita ini hamba loh. Sementara Allah itu pencipta kita. Masa kita sama penciptanya nggak nurut? Kan kalau bahasanya kerja itu ibadah. Ya. Maka kerja aja. Kamu berarti sudah beribadah. Ya dulu ibadahnya. Gitu. Kalau ibadahnya tidak sesuai dengan yang pencipta lakukan, ya jangan lakukan. Saya tadi dulu saya bertobatlah, semoga Allah ampuni. Bekerja di tempat itu sana ya sudah lepas. Kalau belum bisa, kuatkan niat untuk segera keluar. Terus saya mikir makan tidak makan mesti makan. Kita punya lah, teman-teman masih punya aset. Nah, karena sebanyak apapun asetnya itu bukan punya kita kok. Suatu kena Allah ambil, apalagi kalau sudah meninggal loh. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Nah, balik pertanyaan tadi, apa? Ya, pertama itu berdoa. Kedua, ambisi itu wajib, Pak. Ambisi wajib? Wajib, Pak. Kemudian semangat untuk berhasil, itu wajib, Pak. Sampai hari ini masih sudah tua ya, walaupun cuma jual parfum. Pengen kaya, Pak. Tetap kan ada ya? Ada, Pak. Karena, tapi kayanya itu banyak kan, Pak. Tidak bisa ditolak, harus materi kan. Jadi, ambisi itu ada. Cuman ketika diawali dengan doa karena Allah, ambisinya harus terukur. Betul. Dan nggak kemana-mana itu. Kemudian apakah ada yang terukur? Ada Pak. Ketika kita kembali tadi
itu kaidah pertama. Kalau sudah minta sama Allah, Allah dikasih, mintanya jangan satu kali. Minta sama Allah hari ini minta, nggak dikasih-kasih. Janganlah, mintanya terus. Berkali-kali. Kali-kali, minta terus. Namanya orang minta ya. Jadi, kadang-kadang saya dosa kita lah. Saya itu doa, pengen ini laku. Nggak laku-laku, Pak. Betul. Tapi ternyata ada manfaat lain dengan tidak lakunya barang saya. Nah, itu yang tadi yang ketiga, terukur ambisinya. Ya. Kemudian terlibat dengan orang-orang yang biasa saya satu frekuensi lah. Jangan kemudian contoh nih, saya Pak Dimas misalkan berkumpul dengan anak muda yang punya usaha, tapi usahanya tidak terukur dalam arti dari sisi keyakinan kita ya, pasti nanti cara berpikirnya rancu tuh. Berbeda ya? Berbeda. Nanti dapat temannya pun rancu tuh. Nanti modalnya pun rancu tuh. Jadi ya bertemannya dengan yang sefrekuensi, jadi dan jauh-jauh dari masjid tentunya. Kan kalau misal minimal ya, walaupun apakah pasti di masjid punya semua orang bagus, ya paling tidak kita berprasangka baik. Katanya gini, carilah 1000 alasan tentang kebaikan orang. Jadi biar nggak capek, Pak. Hidup ini capek. Jangan kebalik ya, Pak. Carilah 1000 keburukan, jangan ya, Pak. 1000 alasan aja baik. Capek. Malah mending kita buang energi dari tambah energi ya, Pak. Itu sih, Pak. Jadi dan mungkin yang buat teman-teman yang mau usaha sih, tadi Pak, usaha apa? Kalau saya usaha parfum aja. Ornya nih ya. Ya, kalau saya 6 tahun lah jual parfum. Kalau teman-teman nanti misalkan teman-teman X-Men lah ya, kemudian ini kan saya dari X-Men, kemudian dulu sama beberapa teman buat komunitas WA Group X-Men. Ya, atau di luar itu kalau mau tanya modalnya berapa, gimana, saya buka-bukaan aja. Wow. Jadi kalau misalkan apa yang saya sampaikan bisa dijalankan, bermanfaat, saya dapat amal jariah. Tapi kalau misalkan buka-bukaan sharing saya terkait bagaimana parfum berbeda dengan yang lain dan tidak cocok, ya ampuni, itu dari saya mohon maaf. Itu aja sih, Pak. Jadi kalau saya sih, ya saya karena 6 tahun ya mengalami pasang surut walaupun baru 6 tahun ya. Tapi ya offline juga saya nggak jual online. Ya alhamdulillah dapat lah. Kalau untuk makan dapat. Kalau untuk lebih dari itu insya Allah dapat. Dan terbukti sampai sekarang masih dan ya alhamdulillah nambah. Alhamdulillah nambah. Tetap tidak lupa minta kamu. Yang penting caranya dasar. Ya. Yang terakhir barangkali Pak Dimas ya. Terkait dengan saya benchmark, bukan benchmarknya. Saya diri saya sendiri. Saya tetap memilih ketika kita berada di tempat yang Allah ajak perang itu, gak usah reserve dah, di sana aja dulu. Urusan nanti rezeki, biar Allah yang atur. Urusan nanti dapat berapa, bisa makan atau enggak, biar Allah yang atur.